Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ridwanu ajma'in. Hadrati mu'allifat kitab wa ma hiya syamashari bilang asyallahu ta'ala wa rasul dan nanya kompetan terang kita alam. Semua hadrati khazin banyak Sultan Abdul Hadi Nabi Haji Muhammad Tiga Sujud Amari Masad Rasulullah Muhammad Khazin Mansur Ya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana tabayyana baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. La haula la quwwata illa billahil aliyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah saat ini kita masih mendapat nikmat taufik hidayah, kesempatan sehingga kita bisa kembali bertemu dalam kajian kitab yang ada. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan dari awal sampai akhir diiringi ridha Allah Ta'ala, bisa menghasilkan hal yang banyak, manfaat, barokah, maslahat dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan amal baik ini bisa menjadikan kita semua, keluarga kita, teman-teman kita mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala, sehingga dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari musibah, dijauhkan dari wabah oleh Allah Ta'ala, sehingga kita bisa mendapatkan keselamatan di dunia, keselamatan terutama nanti di akhirat. Amin Allahumma amin. Mari kita lanjutkan kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa ulumina wa ulumikum wa ad'alaina min barakati bittarini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha al-ikhlas, tadi sudah namanya. Kelanjutannya wasiat, di antara 9 wasiat yang ada adalah harus bisa memiliki keikhlasan. Yang dikatakan ikhlas kemarin adalah tasfiyatul amal minal ujbi bihi. Yang dimaksud ikhlas pengertiannya tadi adalah membersihkan amalnya, membersihkan amal perbuatan, amal ibadahnya dari ujub, dari rasa bangga terhadap amalnya yang ada. Kenapa? Karena ketika orang itu hanya melihat amalnya yang ada, melihat amal perbuatannya, amal ibadahnya, maka akan ada sifat ujub. Ujub itu merasa bangga terhadap dirinya sendiri. Lah ujub ini termasuk sifat yang sangat bahaya, min jumlatil afat tadi. Sangat sifat jelek yang sangat berbahaya karena akan menghancurkan nilai-nilai ibadah itu sendiri yang ada. Ada lagi yang mengatakan seperti yang dikatakan Imam Ghazali, yang dikatakan ikhlas adalah ada 2 sisi hal. Yang pertama dikatakan dawamul muraqabah, terus menerusnya orang itu mau mengoreksi kekurangan, mengoreksi kesalahannya, dan melupakan nilai manfaat, melupakan nilai kebahagiaan dari perbuatan baik atau ibadah tadi. Tidak mengingat-ingat nilai pahalanya, tidak mengingat-ingat bagian yang akan bisa didapat
dari amal baiknya, dari ibadahnya tadi yang ada. Nadhamannya, Bismillahirrahmanirrahim. Akhlis wada alla turida bi ta'atin illa taqarruba min ilahika dzil kila. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi lagi. Akhlis wada alla turida bi ta'atin illa taqarruba min ilahika dzil kila. Akhlis ngikhlasno temen sira. Wadalan utawi kila ikhlas. Wadalan utawi kila ikhlas iku alla turida yen to ora ngarepake sapa sira. Bitaatin kelawan taate. Ilat taqarruba kejaba ing keparek min ilahika saking pangeran sira. Min ilahika saking pangeran sira dzil kila kang anduweni pangreksa. Dzil kila kang anduweni pangreksa. Ai akhlis tegese yang ikhlasno sira ayat talibuhe wong kang murih liridhallahi taala marang ridane Gusti Allah taala maulur sapa Allah. Wal ikhlasu lan ta ikhlas iku alla ta'budu yen ta ora nyembah sira illa rabbaka kejaba ing pangeran sira. Watas takimalan ajeg sapa sira istiqomah sira fi ibadati ing dalem nyembah Gusti Allah. Kama umirta kaya oleh diperintah sapa sira. Kama qala kaya oleh dawuh sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawaban halid dadi jawaban lisaili marang wong kang takon. Takon anil ikhlasi sanging ikhlas. Kanjeng Nabi dawuh antakula. Antakula yaiku antakula yen to ngucap sira. Rabbi Allah summa tastaqim. Rabbi utai pangeran ingsun iku Allah Gusti Allah. Terus summa tastaqim mongko nuli ijak ajeg istiqomah sapa sira kama umirta kaya oleh diperintah sapa sira. Wa hadza utai kila hadis jawaban kanjeng Nabi. Iku isyaratun awe isyarah ila qad imam marang megot barang perkara siwallahi kang sakliyan Gusti Allah an majron nadri saking nggon lumakune ningali. Wa huwa lan utawi qad siwallah an majron nadar iku al ikhlasu aran ikhlas hakon kelawan sak nyotone kelawan sak beneri. Wa qala dawu sapa Sahlun Sahl rahimahullahu taala al ikhlasu tawi ikhlas iku ayakuna yen to ana apa sukunul abdi anteng to menenge menungso wa harakatuhu lan pira-pira gerake abet iku lillahi krana Gusti Allah taala khosotan kelawan khususe tertentune. Wa hadilan tawi kila dawe Sahl iku kalimatun kalimat jamiatun kang ngumpulake muhitatun tur kang ngeliputi bil gharadi kelawan tujuane. Bil gharadi kelawan tujuane. Wa qala lan dawu sabal Junaidi wali al Junaidi rahimahullah al ikhlasu ta ikhlas iku tasfiyatul amali bersihake lan bendingake amal minal kudurati sange pira-pira perkara kang budhakake amal budhakake ati. Nah, domannya adalah dari wasiat selanjutnya bab ikhlas. Tadi ketika kita ingin mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala, tadi perintahnya adalah akhlis ikhlaslah wahai orang-orang yang ingin mencari ridho Allah.
Yang dimaksud ikhlas tadi adalah kamu tidak menyembah kecuali kepada Allah Ta'ala dan kemudian istiqomah dalam ibadah sesuai yang diperintahkan. Hal ini seperti yang disabdakan oleh Rasulullah. Beliau ketika menjawab ada seseorang yang bertanya tentang ikhlas, kemudian Nabi bersabda, antakula Rabbi Allah summa tastaqima kama umirta. Ketika Kanjeng Nabi ditanya tentang keikhlasan, Kanjeng Nabi menjawab, ketika kamu sudah berkata, ketika kamu meyakini bahwa Tuhanku adalah Allah, kemudian kamu istiqomah beribadahnya kepada Allah seperti yang diperintahkan, ini yang dikatakan ikhlas. Hadis ini, hadis Nabi tadi memberikan pengertian, memberikan isyarat kepada kita bahwa memutus apapun yang selain Allah, memutus apapun yang selain Allah dari penglihatan kita, dari angen-angen kita, iki jenenge ikhlas, kanthi sak nyotone ikhlas. Tadi hadis Nabi tadi ketika beliau bersabda, ditanya tentang ikhlas, Nabi bersabda, ketika kamu sudah bicara, ketika kamu meyakini bahwa Tuhanku adalah Allah, kemudian istiqomah dengan keyakinan ini seperti yang diperintahkan, ini yang dikatakan ikhlas. Hadis ini memberikan pengertian bahwa yang dimaksud ikhlas adalah memutus hal apapun yang selain Allah Ta'ala dari penglihatan kita, dari pandangan kita yang ada. Ini yang dikatakan ikhlas sesungguhnya. Maksudnya bagaimana? Ketika kita bisa melakukan hal apapun, perbuatan baik apapun yang ada, maka dalam hati kita jangan sampai kita punya perasaan bahwa kita yang bisa melakukan itu. Ini maksudnya adalah qad umas wallah tadi. Kita harus melihat bahwa ini semua pasti pertolongan dari Allah Ta'ala, pasti nikmat dari Allah Ta'ala. Setiap kita melakukan hal baik, setiap kita beribadah, dalam hati jangan pernah kamu merasa bahwa perbuatan baik yang kamu kerjakan, ibadah yang kamu kerjakan ini atas inisiatif kamu sendiri, atas kekuatan kamu sendiri, atas daya kamu sendiri. Jangan. Kalau kamu begitu, maka tidak ada keikhlasan kamu dalam perbuatannya. Karena hadis tadi menunjukkan isyarat itu tadi. Ketika kamu bisa melakukan kebaikan, maka dalam hati kamu, kebaikan yang sudah kamu kerjakan, tidak akan kamu merasa bahwa kamu sendiri yang bisa melakukan itu. Tidak ada pertolongan di pangeran, kaono nikmat itu ke pangeran, itu salah. Itu menunjukkan tidak ada keikhlasan malah. Ketika dikatakan ikhlas tadi adalah qad umas wallahu an majron nazar. Yang dikatakan ikhlas, isyarat tadi, dawe Kanjeng Nabi mengisyaratkan tadi. Kita bisa memutus apapun yang selain Allah Ta'ala dari penglihatan kita, dari angan-angan kita. Itu yang dikatakan. Ini yang dikatakan ikhlas kanthi hak tadi. Sebenar-benarnya ikhlas ya ini. Ketika kita kan sesuai dengan ada hadis lain kan juga, ketika kita bisa melakukan hal baik maka falyahmadillah. Kanjeng Nabi bersabda semacam itu. Ketika kita bisa ketika kita bisa melakukan kebaikan, maka di situ Kanjeng Nabi perintah hanya Allah yang patut dipuji.
Bersyukurlah kamu kepada Allah Ta'ala. Falyahmadillah. Ketika mungkin kamu dalam keadaan yang buruk, melakukan hal yang buruk, melakukan kesalahan yang ada, kemudian Nabi mengatakan fala yalumanna illa nafsah. Maka orang tersebut jangan sampai menyalahkan siapapun kecuali salahkan dirinya sendiri yang ada. Salahkan dirinya sendiri yang ada. Ini pun juga mengandung pengertian tadi bahwa yang dimaksud dengan keikhlasan adalah tadi kita memutus apapun yang selain Allah Ta'ala dari penglihatan kita, dari angan-angan kita. Maksudnya ketika kita bisa melakukan kebaikan, ketika kita bisa melakukan ibadah, dalam hati kita harus yakin bahwa ini semua pertolongan Allah Ta'ala, ini semua kenikmatan dari Allah Ta'ala. Kalau kita bisa begini, maka ada keikhlasan kita yang ada. Pendapat Sahal berkata tadi bahwa yang dikatakan ikhlas adalah geraknya manusia tadi, gerake menenge gerake selama hidup iki kabeh khusus krana Gusti Allah. Jadi kalau pendapatnya Syahal yang dikatakan ikhlas adalah diamnya seseorang, bergeraknya seseorang selama hidupnya ini semua khusus krana Gusti Allah. Secara khusus memang krana pangeran. Apa yang menjadi istilah dari Syahal tadi, ikhlas dikatakan semacam tersebut, maka yang dimaksud pendapatnya Syahal tadi, ikhlas yang semacam itu, ini adalah gambaran, definisi atau kalimat yang mencakup dan meliputi terhadap tujuannya. Jadi ikhlas amalnya tadi seperti yang saya jelaskan awal, bahwa kita tidak akan melihat perbuatan baik yang sudah kita kerjakan atau ibadah tadi kecuali semua pertolongan Allah, pemberian Allah. Itu ikhlas. Nah, yang dikatakan oleh wali Syahal tadi Syahal yang ada, ikhlas itu adalah diamnya orang tadi, bergeraknya orang itu semuanya lillah, krana Gusti Allah. Secara khususnya begitu. Definisi ini bahwa diamnya kita, geraknya kita ini semua lillah, ini adalah definisinya adalah kalimat yang mencakup dan meliputi terhadap tujuannya. Berarti yang dimaksud oleh wali Syahal tadi, ketika kita melakukan apapun, ketika kita tidak melakukan semuanya ini kita dasari lillah, maka kita tujuannya untuk mencari keikhlasan kehadirat Allah. Sedangkan Wali Junaidi berkata yang dikatakan ikhlas adalah tasfiyatul amal minal kudurat. Menurut Wali Junaidi, yang dikatakan ikhlas adalah menjernihkan amal, membersihkan dan menjernihkan amal dari hal-hal yang mengotori amal tersebut. Hal-hal yang mengotori termasuk ya hati tadi, dari sifat-sifat yang madmumah, masuk ke kudurat tadi, berarti kan masuk yang ke riya, bukan hanya ujub saja, bukan hanya ujub saja yang ada semacam hal tadi, tapi yang masuk kudurat ya semuanya, sifat-sifat madmumah ini harus terjaga betul. Tadi membersihkan dan membeningkan amal dari hal-hal yang kotor tadi. Amal itu harus jauh betul dari riya, amal itu harus jauh betul dari ujub, amal itu harus jauh betul dari takabur, harus jauh betul dari semua sifat-sifat tercela yang ada. Yang ini semuanya di dalam hati manusia. Itu menurut Wali Junaidi yang ada. Qaulu, penjelasan dari apa tadi nadoman. Qauluhu dzilkila utawi dawi kenadim dzilkila bikasil kafi klan diwaca kasroh kafi wabil madilan klan diwaca mat panjang.
lakin kusira tapi ini diwaca qasar kuna ing dalem kene nadomang sing lid darurat krana darurat ai sa hibil haidi tese zat kang anduweni pangreksa likuli sain manas kabehane perkara wa fi dzikri dzalika lan ing dalem nuturake mengkono-mengkono dzil kilama isyaratun berarti utawi ana isyarah ila talabi hifdzil a'mali marang murih ngreksa pira-pira amal min mufsidatiha sanging pira-pira perkara kang ngrusakake amal min mufsidatiha sanging pira-pira perkara kang ngrusakake amal. Nadoman tadi diakhiri dengan dzilkila yang ada, yang maknanya dzilkila itu adalah Allah Ta'ala ini zat yang bisa menjaga apapun yang ada. Hal ini oleh Kiai Nadim berarti Kiai Nadim memberikan isyarah termasuk usaha kita untuk bisa keikhlas tadi yang ada ketika kita bisa menjaga amal itu dari hal-hal yang merusak amal. La mufsidatul amal, hal-hal yang bisa merusak amal. Ini kalau kita bisa kalau kita mau mau melihat berarti ada yang memang perkara yang merusak amal ini ada yang bisa dari ukuran zahir, tegese hukum fikih yang ada. Ada juga yang merusak amal itu adalah dari segi tasawufnya, bukan dari segi fikih, dari segi nilainya nanti yang ada. Itu berarti malah lebih berat, harus dijaga ini. Kenapa? Contoh yang ada puasa yang kita kerjakan saat ini jelas semua para ulama semuanya sepakat bahwa puasa Ramadan ini hukumnya fardu ain. Setiap individu kita orang Islam ketika tidak ada udzur, tidak ada sakit, maka kita berkewajiban melakukan ibadah puasa ini. Sesuai fikihnya yang ada, ketika kita bisa menjaga puasa ini, mulai dari fajar, subuh, sampai nanti tenggelam matahari, kita jaga dari hal-hal yang membatalkan puasa, maka secara fikih puasa kita sah. Puasa kita sah ketika dijaga dari hal yang membatalkan, tidak makan, tidak minum, tidak memasukkan apapun ke dalam lambung yang ada, tidak melakukan hal-hal yang bisa merusak atau membatalkan puasa itu, maka puasa ini sah. Tapi kita jangan lupa, ada juga hadis Nabi yang terkenal, yang kita sering mendengar, bahwa Nabi sendiri pernah bersabda, kamin soimin laisa lahul jaza' min syami illal ju' wal atas. Banyak orang yang melakukan puasa tapi tidak mendapatkan balasan apapun dari puasanya kecuali hanya rasa lapar dan rasa dahaga saja. Hadis ini hadis peringatan keras Kanjeng Nabi kepada kita sebenarnya, bahwa ibadah puasa yang kita kerjakan itu mungkin secara hukum kita manusia sah, karena tadi tidak makan, tidak minum dan sebagainya, tapi puasa ini benar memang sudah diterima, puasa ini sudah menggugurkan kewajiban yang ada, tapi puasa ini tidak ada nilainya apa-apa di sisi Allah Ta'ala. Karena jelas Nabi bersabdanya sama macam tadi. Orang puasa ini, banyak orang melakukan puasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya rasa lapar dan hausnya. Dari sabda ini berarti ada perkara yang merusak ibadah itu dari segi dohirnya, atau kita ketahui adalah hukum fikih. Ada ibadah itu yang yang merusak, bukan merusak dari segi hukum fikih, tapi merusak dari segi nilai atau pahalanya yang ada. Saya contohkan puasa tadi. Secara fikih hukum puasanya dia sah,
berarti bisa menggugurkan kewajiban puasa Ramadan, tapi puasa yang dikerjakan Ramadan tadi tidak akan ada nilai pahalanya sama sekali, sesuai hadis Nabi tadi. Kenapa? Karena selama dia melakukan puasa, melakukan hal-hal yang bisa merusak atau menghancurkan nilai pahala puasa itu sendiri. Dia berpuasa umpama di siang hari ini mulai dari apa? Mulai dari subuh sampai maghrib, tapi di tengah-tengah dia puasa tidak bisa menjaga mulut. Mulutnya dipakai berbohong. Mulutnya dipakai bersumpah yang bohong. Mulutnya dipakai melakukan hal dosa yang ada. Atau matanya dipakai melihat hal-hal yang diharamkan. Ini semuanya bisa menjadikan hancurnya nilai pahala puasa. Menghancurkan pahala puasa. Jelas. Berarti tadi dia nadoman ketika diakhiri dengan dilkila, bahwa maksudnya Allah Ta'ala zat yang maha menjaga terhadap segala sesuatu yang ada, menunjukkan pengertian keikhlasan itu juga bisa dicapai dengan menjaga amal ini dari hal-hal yang bisa merusak. Nah, perkara yang bisa merusak amal, perkara yang bisa merusak ibadah itu ada dua hal tadi, ada dua sisi tadi. Merusaknya itu dari segi fikihnya atau dohirnya, ada juga merusaknya itu dari segi sirrinya atau tasawufnya tadi yang ada. Tasawufnya yang ada. Banyak contoh-contoh ibadah itu mungkin menggugurkan kewajiban, tapi nanti ibadah itu tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya. Seakan-akan orang ini berpuasa dengan sekuat tenaganya, menjaga haus dan sebagainya, tapi kemudian ibadah puasa yang dikerjakan tidak ada nilainya, tidak mendapatkan pahala nanti di akhirat yang ada. Apa terus ketika kita tahu ini, wah nek ngono wis gak puasa wisan ya tambah salah, berarti terkena penggeridunya setan adanya. Karena tadi kalau kita dikatakan orang ikhlas, maka amal atau ibadah yang kita kerjakan harus kita jaga dari hal yang merusak tadi. Bukan malah terus putus asa, amal tadi ditinggalkan, ini malah salah, malah kena penggeriduan setan. Itu pengertian ikhlas tadi ketika nadoman diakhiri dengan lafaz dzilkila yang pengertiannya tadi adalah Allah Ta'ala itu tadi yang maha menjaga tadi. Nadoman selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. La taksudan ma'ah ila wardid duna. Saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. La taksudan ma'ah ila wardid duna kasanaihim au nahwidha katawassula. La taksudan ma'ah ila wardid duna kasanaihim au nahwidha katawassula. La taksudanna ojo nyejo temen sira, ojo nyejo temen sira ma'ah sartane takorupe mang nyedena Gusti Allah ila waradiduna marang pira-pira tujuane perkara kang rendah dise donya brana iki. Ila waradiduna marang pira-pira tujuane donya brana. Marang pira-pira tujuane donya brana. Kasunahim kaya pengaleme penduduk donya iki. Au nahwi dzalika utawa sepadane mengkono-mengkono pengaleme penduduk donya. Tuwasila dan gawe lantaran sila digawe lantaran apa sana iman.
aila taksidu ojo nyejo sira aila taksidu ojo nyejo sira ma'at talabil qurbi sartane murih keparek minallahi sang Allah taala ojo nyejo wasilatan ing gawe lantaran ila maqsadid dunya marang nggon tujuane donya prana contone kasana il khalqi kaya pujiane menungso waria satilan dadi pengarep bainahum ing dalem antarané khalq sebab inna dzalika mongko stune mengkono-mengkono sanak lan riasa iku yunfi nafeake menghilangkan apa dzalik al ikhlas ing ikhlas kama qala kaya le dawuh sapa Isa Nabi Isa alaihi salam lamma qala tatkalani padha dawuh sapa hawariyuna pira-pira hawariyun pira-pira penolong Nabi Isa mal khalisu ma iku apa al khalisu tawi wong kang banget ikhlas wong kang ikhlas minal amali sangi pira-pira amali kemudian Nabi Isa njawab wa utai al khalis iku alladzi wong wa utai al khalis iku alladzi wong ya'malu kang ngamal sapa alladzi lillahi krana Gusti Allah taala la yuhibbu ora demen sapa al khalis ora demen sapa al khalis ayah madang yen to muji hu ing alladzi mautu al khalis alaihi ngatasi amali al khalis sapa hadun wong suci wa kama qalan kaya oleh dawuh sabal khawas pira-pira wong kang khawas manutai sapani wong iku syarat sin cili ya sin ro ba ngono ya ba manutai sapani wong iku syariba ngombe sapa man min ka siriasati saking gelase dadi kepala dadi pengarep ya berarti fakot kharaja mongko teman-teman wis metu sapa man an ikhlasil ubudiyati saking ikhlase ngawula marang Gusti Allah an ikhlasil ubudiyati saking ikhlase ngawula bukti ngawula marang Gusti Allah wa kama qala lan kaya le dawuh sapa al muhasibi Imam al muhasibi al ikhlasu ta ikhlas wa ya ikhlas iku ikhrajul khalqi oleh ngetokake makhluk mang an muamalati rabbi saking muamalah hubungan marang pangeran wa hadza utawi iki wa hadza utawi dawuh mang al ikhlas wa ikhrajul man iku isyaratun awe isyara ila mujarradi nafi riyai marang muhungi utawa mligine nyepekake riya wa kama qalan ya qala dawu sapa Abu Usman al ikhlasu ta ikhlas iku nisyanu ru'yatil khalqi lali ningaline makhluk bidawa min nadri lawan langgenge angen-angen ilal khaliq marang Gusti Allah kang zat kang mau gawe fakot bloko wa hadza utawi kidawuh Abu Usman iku isyaratun awa isyarah ila afatir riyai marang panca boyone riya pamer fakot bloko. Nazoman berikutnya masih berkenaan dengan ikhlas tadi yang ada. Jangan sekali-kali kamu ada tujuan ketika takarub terhadap Allah Ta'ala, ini ada tujuan hal duniawiyah yang ada. Jangan sekali-kali ketika kamu bertakarub kehadirat Allah Ta'ala, ketika kamu melakukan perbuatan, melakukan ibadah, ini dalam hati kamu ada tujuan duniawiyah,
atau kamu bikin menjadikan wasilah atau sabab untuk bisa mendapatkan duniawiyah yang ada. Lah hal duniawiyah itu apa? Apapun yang selain Allah. Semacam tadi disebutkan adalah nemen bunga ketika dilem wong, atau nemen kepingin jadi yang paling depan, yang terdepan yang ada, atau pemimpin lah gampangan yang ada. Kenapa? Karena semua ini pujiannya orang, pujiannya makhluk, lem-lemani menungso, atau dalam hati ada keinginan untuk bisa menjadi yang paling depan dalam hal apapun lah yang ada, ini semuanya menafikan keikhlasan, akan bisa meniadakan ikhlas. Kamu tidak akan punya keikhlasan dalam beramal yang ada. Ketika dalam hati kamu ada sedikit saja bikin sabab untuk bisa mendapatkan hal duniawiyah, maka ikhlas itu jelas akan hilang. Ikhlas itu akan hilang. Seperti yang disabdakan oleh Isa, Nabi Isa berkata ketika kaum Hawariyin itu adalah orang-orang yang menolong Nabi Isa ini. Ketika orang-orang Hawariyin itu bertanya kepada Isa, wahai Isa, apa yang bisa dikatakan bahwa orang itu ikhlas beramal? Ketika ditanya ini, kemudian Nabi Isa berkata, oh, orang yang ikhlas beramal adalah orang yang ketika beramal ini karena Allah Ta'ala. Orang ini tidak akan senang apabila ada orang lain memuji terhadap amalnya yang ada. Jadi Nabi Isa tadi jawabannya ini diberi ukuran tadi. Karena Hawari bertanya, apa orang itu dikatakan ikhlas beramal? Kemudian dijawab oleh Nabi Isa tadi adalah orang yang ketika beramal itu lillah, beramal iki ikhlas karena Allah Ta'ala, dibarengi dengan tadi kemudian dia tidak senang ada orang yang memuji terhadap amalnya yang ada. Ada lagi kelompok orang Khawas berkata bahwa yang dikatakan mengukurnya dari segi apa? Barang siapa yang minum dari cawannya penguasa, tegese dia merasakan berada di sekitar orang-orang penguasa, kemudian dia bisa minum dengan cawan atau gelasnya penguasa yang ada, orang ini jelas sudah keluar dari batasan keikhlasan ngawulan Gusti Allah. Berarti orang-orang yang khawasul khawas dan sebagainya, malah berat ukurannya. Karena barang siapa yang meminum minuman dari cawan atau gelasnya penguasa, padahal dia belum menjadi penguasa mungkin, tapi hanya mungkin berkumpul berderetan dengan orang-orang pejabat penguasa, ini sudah keluar dari batasan ikhlas tadi. Keluar dari batasan ikhlasnya dia ubudiyah, ikhlasnya dia ngawula lan ibadah marang Gusti Allah. Ada lagi yang berpendapat, Imam Muhasibi dan berpendapat, yang dikatakan ikhlas adalah ketika orang itu berusaha mengeluarkan dalam hatinya makhluk sing ana iki, makhluk sing ana ini, tegese entah itu pujiannya, entah itu apapun lah, ini dikeluarkan dari hatinya ketika dia bermuamalah dengan Allah Ta'ala yang ada. Apa yang dikatakan Imam Muhasibi dengan ikhlas itu ukurannya itu adalah ini mengisarahkan bahwa memerangi riya
cara kita memerangi agar tidak riak, tidak pamer ibadah, caranya itu tadi. Ketika kita beribadah, ketika kita muamalah kepada Allah Ta'ala dengan perbuatan baik, dengan ibadah yang ada, ini dalam hati lepas betul, jangan sampai kamu melihat kepada makhluk. Agar dalam batin kita tidak akan ada riak. Termasuk cara nambani riak, dalam hati kuatkan betul, tancapkan dalam hati bahwa pujian ini menungso enggak akan ada nilainya. Kuatkan dalam hati bahwa seumpama saya gambaran umpama wong sak donya ngelem sampeyan, wong sak donya ngelem sampeyan, gak ono sing gak ngelem, kabeh wong sak donya ngelem sampeyan. Tapi munggu Allah Ta'ala sampeyan iki asor ino, ya ndak akan ada gunanya pujian wong sak donya mang. Kuatkan dalam hati. Karena sing nemen penting ya pujiane pangeran. Nek pangeran wis ngino ya ndak akan ada gunanya. Nggak akan ada gunanya yang ada. Berarti apa yang dikatakan oleh Imam Muhasibi tadi ini adalah menjelaskan tentang cara kita agar bisa keluar dari riak, tidak sampai kita riak ketika kita beramal, agar kita tidak riak ketika kita beribadah. Kemudian dinukil tadi ada juga pendapat dari Abu Usman ketika Abu Usman mendefinisikan ikhlas. Menurut Imam Abu Usman yang dikatakan ikhlas adalah nisyanu ru'atil khalqi bidawami nadri ilal khaliq. Menurut Abu Usman yang dikatakan ikhlas adalah tidak memperdulikan orang, tidak memperdulikan manusia dengan nemen eling marang Gusti Allah. Nggak akan merasa nyaman, nggak akan merasa senang ketika ada orang muji dan sebagainya. Iki gak direken kabeh. Sebab apa? Dalam hatinya fokus angen-angen marang Gusti Allah. Ini yang dikatakan ikhlas. Apa yang dikatakan oleh Imam Abu Usman ini tadi, ini memberikan isyarah, ya tadi memberikan isyarah afatnya riya. Kalau pendapat yang tadi adalah caranya kita bisa memerangi riya agar tidak sampai ada riya, apa yang dikatakan oleh Abu Usman ini adalah bahayanya riya tadi. Kenapa? Kalau orang itu sampai ada riya dalam hatinya terhadap perbuatannya, ibadahnya yang ada, ya tadi semua ibadahnya, semua perbuatan baiknya tidak akan ada nilainya sama sekali. Ngarsoni pangeran entek gak ono ganjarane blas yang ada. Gak ono ganjaran. Itu kalau sampai ada riya tadi. Karena itu dikatakan bahayanya riya sangat besar. Nah, termasuk cara kita bisa menghilangkan riya yaitu tadi. Caranya adalah kita harus tadi saya contohkan, sampean dalam batin harus ada kuat keyakinan bahwa tadi umpama wong sak donya iki ngelem awakmu, kamu ndak ada cacatnya lah sama sekali. Jadi menurut wis kabeh wong sak donya gak ono sing nyacat awakmu, kabeh wong sak donya iki muji awakmu. Seakan-akan kamu adalah makhluk terbaik adanya. Tapi mungguhe pangeran kamu itu sangat hina adanya. Lem-lemane wong sak donya iki gak ana gunane. Mending go akhirat umpama wong sak donya niki lho, pangeran kabeh wong sak donya iki wis ngelem kula ngeten jelas. Tapi pangeran ndak akan mungkin bisa terpengaruh ini.
Karena pangeran nganggep ini jelas ino kamu. Atau sebaliknya, nalika sak donya iki ngino awakmu, menghinakan kamu. Sak donya gak ono sing ngelemplas, kamu dianggap orang yang sangat hina, orang yang kotor dan sebagainya. Tapi mungguhe Gusti Allah, kamu ini orang yang sangat mulia pangkatnya, derajatnya yang ada. Karena mungkin dari hal siri yang ada dalam diri kamu, dalam batin kamu. Maka hinaan orang yang segitu banyak sandonya tidak akan mempengaruhi nilai pangkat mulia kamu di sisi Allah Ta'ala yang ada. Berarti yang harus kita perhatikan tadi, batin hati kita jangan sekali-kali dihinggapi riak dari perbuatan yang sudah kita kerjakan, bahkan ibadah-ibadah yang kita kerjakan adanya. Selanjutnya, anadoman berikutnya, wahdar, karena itu yang diingatkan pertama ini dari riya. Wahdar riya an muhbiton li ibadatin wandur ila nadhil alimi fatakammala. Wahdar lan wadya sapa sira riyaan ing sifat riya, muhbiton kang iso nglebur li ibadatin marang ibadah, marang ganjaran ibadah. Wandur lan ningalono sira ila nadril alimi marang maha mirsanine zat kang maha ngawruhi. Fatakamala mongko nyampurnakno sira. Khassa kemudian selanjutnya khassa ngususake sapa an-nadzimu ki nadzim ar-riya ing riya fi dzikri kelawan den tutur li anna kron riya iku aqwal aswabi, iku aqwal asbabi luweh kuwate pira-pira sebab al musawisati kang iso mblewori lil ikhlasi marang ikhlas. Qala dawu sapa musannaf itu Tuhfatul Khawas ing dalam kitab Tuhfatul Khawas. Wariya ulan riya wa riya iku fi'lul ibadati nglakoni ibadah bikos diitilain nasi kelawan tujuan mirsani to ndeloki menungso. Sing litahsiri marin krana ngasilake bondo donya au jahin utawa pangkat au madhin utawa lem-leman. Au madhin utawa lem-leman. Wa walan riya iku minal kabair. Wa walan riya iku minal kabair setengah saking pira-pira dosa gedhe. Sing wa kullu amalin lan saben amal kholata kang nyampur hu ing amal apa riya berarti fawa mongko te amal iku batilun batal mardudun dur kang den tolak. Mardudun kang den tolak. Wa amma ghairu lan ana pun utai liyane riya. Wa amma lan ana pun utai liyane riya. Contone ka hajin kaya haji ma'ati jaratin sartani nggo dagangan. Wa taharatin lan sesuci ma'tabarudin sartani ngalap seger. Fa fi mongko iku ing dalem ghairu mang riya mang liyane riya mang haji ame go dagangan tahara mang as-sawabu tai ana ganjaran bi qadri ba'isil akhirati kelawan kira-kira utawa ukurane perkara kang ndorong marang akhirate. Walau maghluban lan senajan den kalahake utawa den lendih apa ba'isul akhirat mah. Tabarriya ulan teriya. Warya ulan teriya iku yadkhulu sok mlebu apa riya kullal amali ing sakabehane amal hatta sholata sehingga ing maca selawat ala nabi ing atase kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alal ashahi miturut kaul kang luwih sahih kama kaya keterangan afta kang fatwa iklan mas sapa Syekhul Islam Syekh Islam war Ramli lan Imam Ramli Syekhul Islam war Ramli lan Imam Ramli intaha. Nadhaman berikutnya
Kiai Nadim mengkhususkan di Nadoman ini tujuan-tujuan dunia tadi yang disebutkan yang paling utama adalah bab riya adanya. Kenapa riya ini yang disebutkan di dalam Nadoman ini? Karena riya ini adalah sabab yang paling kuat yang bisa menjadikan rusaknya keikhlasan. Karena tadi yang dibicarakan adalah ikhlas, bagaimana kita bisa maksimal untuk ikhlasnya yang ada. Lah, sabab yang paling kuat yang bisa menjadikan hilangnya keikhlasan itu adalah ketika orang itu dihinggapi riya tadi. Di dalam kitab Tuhfatul Khawas dikatakan bahwa yang dikatakan riya itu adalah melakukan ibadah dengan tujuan agar dilihat orang. Jadi melakukan satu ibadah yang tujuannya adalah agar orang bisa melihat ibadahnya. Ini awalnya orang itu akan riya. Jadi dalam hatinya akan dihinggapi ini pertama. Jadi dia berbuat, ketika itu entah itu dia berbuat baik, entah itu beribadah, melakukan perbuatan baik, melakukan ibadah bertujuan pamer tadi, bertujuan dilihat orang. Kenapa tujuannya dengan tujuan untuk dilihat orang? Agar dia akan bisa menghasilkan harta, akan menghasilkan mungkin nilai pangkat, atau paling tidak akan menghasilkan dipuji orang. Dipuji orang. Ini inti riya tadi. Karena itu riya ini termasuk dosa besar. Riya minal kabair tadi. Jadi riya ini termasuk dosa besar. Karena itu jaga betul, jangan sampai ada riya. Jadi ketika kamu melakukan ibadah, apa yang dikatakan riya tadi di dalam kitab Tuhfatul Khawas, melakukan perbuatan baik, melakukan ibadah bertujuan dilihat orang. Pertama ini, ketika ada tujuan dilihat orang, karena apa? Mengharapkan ada imbalan. Imbalan entah itu harta dari orang yang melihat tadi, entah itu akan mendapatkan imbalan jah, pangkat tadi, kamu dihormati umpama. Atau mungkin malah tadi pujian. Pujian. Ini riya. Tadi kamu melakukan kebaikan, dilihat orang, kemudian kamu ada harapan orang ini mau menghormati kamu karena tahu kebaikan kamu yang ada. Ini yang sama, ini sudah dikatakan riya tadi yang ada. Lah riya ini termasuk dosa besar tadi. Lah setiap amal, ketika amal ini tercampur dengan riya, maka amal ini pasti batal, amal ini ditolak, amal ini tidak akan mungkin diterima adanya. Tidak mungkin diterima adanya. Sedangkan ketika ada amal yang tidak ada riya tadi, tidak ada tadi didelok wong ambek jene hasil, kan ada, termasuk ketika orang itu melakukan, contoh tadi dicontohkan ketika dia melakukan ibadah haji, kemudian dia juga membawa perdagangan umpama. Bagaimana ini? Ketika orang itu bersuci, wudu umpama, atau mandi besar, karena mandi besar ini menggunakan air, ya ambil ono rasa segeri. Ini bagaimana? Apa ini juga akan bisa merusak ibadahnya tersebut. Kalau ada tujuan ini, kebanyakan pendapat tidak akan merusak nilai pahala. Tetap ada nilai pahalanya, cuma nilai pahala ini ya sebesar berapa dorongan ketika melakukan ibadah itu untuk nilai akhiratnya yang ada. Itu yang akan ada nilainya. Kenapa ini harus dijaga betul Bapak ya? Karena tadi riya ini bisa masuk ke seluruh ibadah yang ada, ke seluruh amal yang ada.
Bahkan tadi menurut fatwa dari Syekhul Islam dan Imam Ar-Ramli, bacaan sholawat kita saja kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini pun bisa kemasukan riya tadi, kemasukan riya yang ada. Kenapa? Karena bacaan sholawat seperti yang dijanjikan yang ada oleh Kanjeng Nabi itu memang sangat besar nilai pahalanya. Ini juga yang akan bisa mendorong tadi orang itu akan riya, tidak akan ada ikhlasnya. Itu nilai riya. Padahal sholawat ini ibadah yang paling mudah diterima oleh Allah Ta'ala. Bacaan sholawat kita kepada Kanjeng Nabi. Loh, ini menurut Imam Syekhul Islam tadi, sholawat pun bisa kemasukan sifat riya. Karena itu kita harus sangat hati-hati betul, jangan sampai kita beramal, kita beribadah ini sampai kemasukan hati kita itu riya tadi, sing bertujuan pingin pamer terhadap orang lain yang ada, siapapun nanti yang kita pameri, ini sudah riya namanya. Qauluhu muhbiton li ibadatin, utai dawe kenadim muhbiton li ibadatin bil ha iklan ha al mumalati kang ora ono titi ai mubtilan disukang iso ngrusak sawaba ing ganjarane ibadah fisya ing dalam kitab Asyah. Qauluhu utai dawe kenadim wandur ila nadil alimi ai intadi desyo ngentenono sira i'anatal alimi ing pitulungane zat kang mau ngawruhi bijami ahwalika klan sekabehane pira-pira tingkah sira kama kaya keterangan fil qamus ing dalam qamus wal misbah lan ing dalam kitab misbah. Penjelasan tadi nadhaman yang ada, karena di nadhaman tadi ada, di nadhaman yang keduanya, separuh yang kedua tadi wandur ila nadil alim, yang dimaksud adalah ketika kamu sudah bisa berusaha untuk menghindari riya tadi, maka kamu hanya tinggal menunggu pertolongan Allah Ta'ala di seluruh apa yang kamu kerjakan yang ada. Maksud nadhaman tadi berarti menghindari riya itu harus diusahakan. Tegese dalam batin kita harus ada berusaha sekuat tenaga untuk bisa menghilangkan riya tadi. Kenapa ini? Ketika kita sudah ada usaha kuat untuk ini, tinggal kita menunggu Allah Ta'ala akan memberikan pertolongan untuk itu. Kenapa ada pengertian tadi bahwa kita akan tinggal menunggu akan ada pertolongan dari Allah Ta'ala yang ada? Menghindari riya ini sangat-sangat sulit, sangat-sangat berat. Watak kita manusia iki watak sing bakal nemen seneng nek dilem. Itu sudah jelas itu. Watak kita manusia nalika dicacat nemen mangkele. Sudah jelas itu, sudah kita. Semua kita yang ada. Contoh ketika kamu berkeluarga saja, ketika istri ngelem awakmu, ya awakmu nemen bungae. Karena dilem istrinya. Oh bojoku loman, ini kita pasti bunga, ndak bisa tidak. Ketika kita istri kita ngelem, oh kanggo wanteng bojoku umpama, ya nemen senenge. Nalika dilokno ya pasti kita juga akan marah, mangkel, jengkel gampangan. Itu sudah tabiat tadi, watak yang ada. Karena itu di dalam nadhaman tadi yang akhir separuh akhir tadi wandur ila nadil alim tadi berpengertian lawan betul riya ini, keluarkan betul riya ini dalam hati, dalam diri kita, keluarkan dari hati ini. Ketika kita ada usaha semaksimal itu, maka kita hanya bisa menunggu akan ada pertolongan Allah Ta'ala untuk agar kita benar-benar bisa selamat dari riya tadi, sehingga amal kita ada nilai keikhlasan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nadhaman berikutnya turun kita lanjutkan lagi di kemudian hari. Mudah-mudahan kajian kita di
saat ini dari awal tadi sampai akhir diiringi hidayah Allah Ta'ala, ada nilai kemanfaatan barokah yang bisa kita dapat dan akan menjadikan kita selamat di dunia, selamat di akhirat. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa alamin. Allahumma shalli Muhammadin salatan taj'aluna biha min al-ilmi dhahira wa batina tasna bi as-salihin fi dunya wa akhirana bi salim. Allahumma sallim ala muslimin wa ala muslimin la taqduna al muslimin wa qina ya musallama syai'atin. Allahumma adina al-haqqa haqqan wa arina al-batila batilan tinaba. Wa nabi ma lam ta'lamu ma yanfa'una zidna wa manna bi katsira. Rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nabiyya wa fikri amalan makbula. Kurang lebih nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.